gitu. Nanti ada mana-mana taksisnya yang dikhususkan. Nanti kita akan lalu ada namanya alladzi, ya, baik mufrad, tasniyah maupun jamak. Ya, contohnya alladzi itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ansorihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin, amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsu kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanu fiddin, rabbi sholli sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ikhwan fiddin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bertemu kembali setelah kemarin bulan Agustus, dan di bulan September ini saya baru mengisi kajian kita. Kita masih meneruskan tentang pembacaan kitab usul fikih yang dikarang oleh Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini, dan juga syarahnya oleh Abu Mahali atau disebut Jalaluddin Mahali, dan juga Hasyiah Ahmad Ad-Dimyati atau disebut dengan Syarah Dimyati, kepada kedua syekh kita ini dan para ulama semuanya yang mengarang kitab-kitab usul fikih. Kita kirimkan Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala memperluas kuburannya, merahmati dan memasukkan mereka ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin kita telah membahas tentang makna amar dan bab terkait dengan nahi. Ya, sekarang kita masuk kepada bab lafadz am dan makna khas. Ya. Baik, saya akan bacakan ya. Saya lupa bawa kacamata yang plus ya. Karena sudah mulai agak min dan plus ya. Wa ammal amu wa huwa ma amma say'aini fasaidan min ghairi hasrin min qawlihi amamtu Zaidan wa Amran bil ata'i wa amamtu jami'an nasi bil ata'i ay samiltuhum bihi fa fil ami sumulun. Jadi di sini dikatakan bahwa amal am, lafadz am, dan adapun lafadz am fa huwa ma amma syai'aini fasaidan, yaitu lafadz yang mencakup dua perkara atau lebih tanpa min ghairi hasrin, tanpa batas. Ya, min qaulihi amamtu, ya, diambil dari seorang, ya, contohnya adalah perkataan yang mengatakan amamtu Zaidan wa Amran bil ata'i. Ya. Aku mengumumkan wa amamtu Zaid dan Amar dengan bil ata'i, dengan pemberian. Wa amamtu jami'an nasi bil ata'i, ya, dengan ucapan, ya, dengan ucapan aku mengumumkan semua manusia dengan pemberian. Ai samiltuhum, ya, ya, yang artinya aku membagikan, ya, secara merata, maksudnya samiltuhum, ya, bihi, ya, dengannya itu fafil ami sumulun, ya, dengan pembagian merata kepada mereka dalam lafadz am, ya, fafil am terdapat yang namanya sumulun, ya, artinya
pemerataan, ya, dibagi rata, ya. Jadi maksudnya bagaimana dari sarah dan matan dari kitab Warakat ini, ya. Jadi lafaz am itu sebetulnya bicara tentang am, ya, itu masuk kepada mirip dengan kajian-kajian yang kemarin, ya, tentang makna hakikah, ya, mana majas dan hakikat gitu. Masuk juga kepada mana mutlak, muqayyad dan sebagainya gitu. Kemarin kita juga sudah bahas tentang masalah itu semua gitu. Ini rada-rada mirip, ya, mutlak, muqayyad dan sebagainya gitu. Di dalam kitab usul fikih karya yang saya punya di sini, yaitu Ilmu Usul Fikih yang dikarang oleh Dr. Abdul Wahab Khalaf, nih antum punya semua. Jadi di halaman 262 itu dijelasin jika dalam nasara terdapat lafaz am dan tidak ada dalil yang mengkhususkannya, maka ia harus dipahami menurut keumuman lafadznya gitu. Dia harus dipahami itu, kecuali memang ada dalil yang kemudian dia itu dihukumi, ya, ditetapkan untuk semua satuan-satuan yang pasti gitu, ya. Jika terdapat dalil yang mengkhususkannya, maka wajib dipahami menurut dalil yang khusus tadi gitu. Maka wajib dipahami apa yang menurut tersisa dari satuannya tersebut setelah dikhususkan hukumnya gitu. Nah, itu tuh maksudnya tuh seperti itu tuh. Gitu. Maka kemudian misalnya ada kata-kata yang mengatakan faktulul musyrikin. Nah, faktulul musyrikin ini kan di surat sebentar. Jadi ayat-ayat ini ada di dalam surat At-Taubah dan sebagainya, dan di surat Al-Baqarah 191 dan sebagainya. Ayat-ayat ini masih bersifat am gitu. Nanti ada mana-mana taksisnya, ya, dikhususkan. Nanti kita akan menginjak pada bab taksis atau pengkhususan ayat-ayat ini gitu. Misalnya nanti adanya larangan memerangi orang-orang yang mengadakan perdamaian dan sebagainya. Ini menjadi taksis juga. Lalu kemudian ada hadis yang mengatakan tidak semua membunuh kafir yang telah kafir mu'ahad dan sebagai definisi itu bentuk taksis. Walaupun nanti bentuk amnya adalah disuruh memerangi orang-orang musyrik gitu. Jadi lafaz-lafaz ini mengecualikan makna, ya, karena am termasuk sifat daripada lafaz itu sendiri. Ya gitu, mencakup dua perkata atau lebih, ya. Misalnya satu perkara dari perkara yang pantas masuk di dalamnya melalui dalam satu tahapan, ya. Atau juga pengecualian, misalnya lafaz mutlak gitu. Lafaz ini menunjukkan afrod, ya, satu persatu, ya, dari perkara yang pantas masuk di dalamnya. Lalu ada kemudian bentuknya nakirah, ya, semua rangkaian kalimat isbat, ya, positif, baik mufrad, tasniyah atau jama, itu disebut misalnya rojulun, rojulaini, rijalun. Nah, ini juga nanti punya makna yang berbeda-beda. Ada isim adat, ya, isim adat itu maksudnya disebutkan lafaz asyratun gitu. Misalnya AB, ya, sifatnya mutlak, ada nakirah, ya kan. Lalu ada isim yang namanya isim adat gitu. Nah, ini juga ada yang ketiga itu tanpa batas, ya, mengecualikan isim i'dad, ya, walaupun 10 itu bentuknya lebih dari jamak, tapi tetap dia terhitung. Tapi ada isim adat, ya, tanpa batas, mengecualikan isim adat, maksudnya dipandang dari sisi afrod satu persatunya, di mana lafaz isim adat ini adalah dia menghabiskan afrod namun tetap hanya terbatas, ya. Contohnya lafaz asyrat, ya, menghabiskan afrod tidak lebih daripada jumlah yang terbilang. Nah, ini maksudnya tuh seperti itu.
Ini salah satu bentuk lafadz contoh bentuk-bentuk am itu sangat banyak sekali ya di Al-Quran. Misalnya begini, saya lanjutkan lagi pembacanya. Al-fadhu al-maudu'atun alahu arba'atun ism. Jadi lafadz-lafadz yang dibuat sebagai lafadz am itu ada 4 macam, 4 jenis. Ya, yang pertama katanya adalah al-mu'arrifu bi alifi walam. Ya, yang pertama isim mufrad yang dimakrifatkan menggunakan dengan ya alif dan lam. Contohnya misalnya wahnahu ya. Contohnya adalah innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu ya. Ini contohnya adalah dalam ayat innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Ya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Jadi lafadz am di sini adalah innal insana. Alif lam itu ya innal insana ya sebelum sesudah kalimat inna, alif lam ini menunjukkan ya mana am ya yang sifatnya itu isim mufrad ya yang dimulai ditandai dengan alif lam. Itu bentuk am juga. Itu. Lalu yang kedua adalah isim jamak. Isim jamak itu apa? Al-ismun jam'i mu'arrifu bilam ya. Dan isim jamak yang dimakrifatkan menggunakan alif lam gitu. Contohnya apa? Contohnya tadi yang kita sebutkan ya, faqtulul musyrikina. Ya, maka bunuhlah orang-orang musyrik. Ini menggunakan alif lam di depannya. Gitu. Itu. Wal asmaul mubahamatu kaman fi man ya'kilu kaman dakhala nari fa huwa aminun wa ma fi ma la ya'kil nahwu ma ja'ani minka akhadtuhu. Jadi di sini dikatakan wa asmaul mubahamatun kaman fi man ya'kilun ya. Jadi isim-isim yang mubaham, ya mubahamatun, ya, yang mubaham. Seperti contohnya adalah ka man fi manun yaf'al. Ya. Contohnya adalah man di sini yang memiliki akal. Contohnya adalah man dakhala dari fa huwa amin. Barang siapa yang masuk ke dalam rumahku, maka dia aman. Ya fa huwa amin. Man di sini itu adalah juga mana am. Ya siapa saja. Maksudnya begitu. Wa ma fi ma ya'kil ya nahwu ma ja'ati minka akhatuhu ya. Adapun ya yang tidak berakal ya sebagaimana contohnya misalnya ma ja'ani minka akhatuhu. Siapapun yang datang darimu, ma ja'ani ya, siapa yang datang darimu ya, minka darimu ya akhatuhu, maka aku akan mengambilnya. Ya, ai di sini maksudnya adalah nabi ya ai wa istihamiyatun au syartiyatun au maudulatun fi jam'i ay man ya'kilu wa ma la ya'kilu nahwi ay abidin ja'aka ahsin ilaika ya kan wa ayyi asya'u wa ratta a'taituka wa ataiku wa ataikahu, maksudnya begitu. Maksudnya di sini gimana? Ya kan? Baik istifham di sini ya wa istihamiyah wa ausartiyah ya ataupun yang syarat ya ataupun yang al-mausulatun ataupun yang mausul itu semuanya fil jam'i ay man yaqilu ma la yaqiluna ya. Semuanya itu yang berakal maupun yang tidak berakal. Ya. Contohnya misalnya ai abidi ja'aka ahsin ilaih ya, siapapun budak-budakku datang padamu maka berbuat baiklah kepada mereka, kepadanya maksudnya ilaihi kepadanya. Contohnya lagi wa ai asya'u wa aratta ataitu wa ataitukahu ya. Adapun perkara-perkara yang kamu inginkan aku akan memberikan perkara itu. Nah, itu seperti itu. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya ainama takunu akun ma'aka.
ya, dimanapun tempat kamu ada, takun akunna maka aku akan bersamamu, ya. Atau misalnya wa aina fi makan, ya. Lalu yang kedua ini yang selanjutnya ada tentang mata, di mana, ya. Wa aina ma makan, ya. Ya, menunjukkan waktu. Contohnya adalah mata syi'ta ji'tuka. Kan? Gitu. Nah, ini kapanpun kamu ingin, ya kan, aku akan mendatangimu, gitu. Contoh, ya. Contoh lagi ada mananya mana ma istiam. Wa mata fi zaman, ya. Wa mata fi zaman, ya. Adapun kapan di dalam sebuah tempat, contohnya adalah mata syi'ta ji'tuka, ya. Nah, itu. Lalu misalnya contoh lagi wa ma fil istifham, ya. Wa ma fil istifham, dan apa dalam kalimat tanya itu biasanya contohnya misalnya ma indaka wal jazai, ya. Ya, ini sama contohnya juga. Apa yang kamu lakukan maka aku akan balas, seperti itu. Contohnya nahwu ma ta'malu tajzabihi wa fil naskhatin wal khabari wa badala jazai, ya. Ya. Sebagian naskah tertulis menunjukkan khabar sebagai ganti dari kata jaza. Contohnya adalah amiltu wa ma amilta, ya. Aku melakukan apapun yang kamu lakukan, ya, dan lain-lain. Ini contohnya sangat banyak sekali. Nah, inilah beberapa contoh-contoh, ya, penjelasan dan sebagainya, gitu. Jadi memang sigot am ini itu punya macam-macam, ya, umum, ya, berlatasan ketetapan lugot, ya. Ini terbagi juga menjadi dua, ya. Jadi dalam lugot, ya, tanpa qarinah itu ada 5 macam bahkan di sini. Misalnya kullun, ya, termasuk sigot yang paling kuat. Contohnya kullun nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa maka dia akan merasakan kematian, ya. Kullun di sini ada artinya semuanya, ada yang artinya tidak semuanya juga, gitu. Gitu. Ai juga baik istifham, ya, syartiyah maupun mausul. Lalu ada namanya alladzi, ya, baik mufrad, tasniyah maupun jamak. Ya, contohnya alladzi itu adalah akrim alladzi ja'aka, muliakan orang laki-laki yang siapa saja mendatangimu. Nah, ini juga maknanya juga am, ai alladzi, gitu. Ya, walladzani ya'tiyaniha minkum fa'duhuma, ya. Dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, ya. Atau dalam contoh lafaz ayat di lain, contohnya misalnya walladzi jahadu fina lanadiyanahum subulana, ya. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, ya, dan orang-orang, ya, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, fina lana diam, sungguh pasti, ya, benar-benar kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Nah, ini juga bentuk am nih, ya, walladzina, alladzani, ya, alladzi, ya, itu sama, ya kan, atau allati, ya, sama juga, ya, akrimul lati ja'aka, muliakan seorang perempuan yang mendatangimu, siapa saja, ya, perempuan yang mendatangimu. Atau jami', ya, ja'aka jami'ul qaum, ya, telah datang seluruh kaum. Sa'irun juga sama maknanya, ya, diambil dari makna akar surun, ya, tembok batas kota, bukan dari kata su'run, ya, sisa, ya, contohnya, ya. Contohnya misalnya kharaja sa'irul qaum lil jihad,
ya, telah keluar seluruh kaum untuk berjihad. Kharaja sairul kaum lil jihad, ya. Keluar, ya, telah keluar seluruh daripada kaum, sairul kaum lil jihad, ya. Sair juga bimana lafadznya am. Ini yang berdasarkan ketetapan daripada lugot. Lalu untuk yang berakal secara hakikat, namun terkadang dipakai untuk tidak berakal secara majas. Misalnya kalimat man, ya, umum digunakan untuk laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak, baik berbentuk syartiyah maupun tidak, ya. Contohnya misalnya ada contoh man ya'mal su'an yujza bihi, barang siapa yang mengerjakan kejahatan niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan, ya. Atau istifhamiyah, ya, man ba'atsa min marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, ya, di kubur itu. Nah, ini di ayat Quran, ya. Atau mausulah, contoh-contohnya ada walillahi yasjudu man fis samawati wal ard, ya, itu sama tuh. Itu contoh-contohnya seperti itu, ya, sangat banyak sekali, ya. Ada masyartiyah, ma istifham, ya, ada kullu, man, dan sebagainya, ya. Ini banyak sekali, ya, contoh-contoh penjelasannya. Lalu mana umum yang berdasarkan huruf. Wah, ini biasanya tempat-tempat daerah juga berbeda-beda, gitu. Ya, dalam mafhum muwafaqah atau aulawi yang lebih tinggi atau musawi yang sama, contohnya adalah fala taqul lahuma uff, ya, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan pada keduanya perkataan ah. Ya, ini etika dan adab kepada orang tua kita. Nah, ini disesuaikan dengan uruf, ya. Dalam hal ini memindah lafadz, ya, uruf, ya, uruf dalam hal ini dalam memindahkan lafadz, ya, dalam contoh di atas menuju makna yang macam perbuatannya menyakiti, ya, yang lebih tinggi dibandingkan ah. Ya, maksudnya tahu, ya, gitu. Misalnya jangankan mengucapkan ah, gitu. Anda berbakti pada orang tua, itu juga makna uruf tuh sebetulnya nggak cuma hanya mengatakan ah, gitu. Tapi ketika dalam uruf kebiasaan itu Anda membantah kepada orang tua, itu udah cukup lebih daripada ah itu sendiri, gitu. Uff, ya, ya, fala taqulahuma uffin, ya. Itu menyakiti saja sudah masuk pada kategori menyakiti itu, gitu. Janganlah kamu mengatakan kepada keduanya ah, ya, nggak hanya sekedar ah, tapi yang berlaku daripada ah di kampung tersebut atau di daerah tersebut, durhaka kepada orang tua itu lebih-lebih dari kata uf, ya. Jadi artinya jangankan berkata dengan uf, ya, durhaka saja tidak boleh, ya. Atau sebaliknya, jangankan berdurhaka kepada orang uf saja sudah tidak boleh. Ya, jadi huruf di sini adalah memindahkan lafadz, ya, di atas menuju makna yang berkonsekuensi menyakiti, ya, atau yang lebih tinggi dibandingkan ah, gitu. Misalnya ada innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, janganlah kamu memakan harta anak yatim, ya, secara zalim. Uruf ini mengumumkan, ya, bahwa semua bentuk perusakan yang menyamai memakan harta anak yatim dengan titik persamaan berupa membuat bahaya, ya, dharar, ya, dengan anak yatim itu berkata yang tidak baik, menyakiti mereka, berbuat keji atau apa saja, ya, ini termasuk kemudian sama, ya, uruf itu, ya, maknanya bebas nanti. Dia menjadi bersifat umum nanti. Lalu yang ketiga, setelah tadi berdasarkan uruf, berdasarkan lugot, ada berdasarkan yang sifatnya akal, ya. Batasannya adalah di sini setiap hukum yang dikaitkan dengan sifat
sehingga menyimpulkan sifat tersebut menjadi ilat. Contohnya adalah iqta'u yad syarik, ya, potonglah tangan pada orang yang mencuri, ya. Atau misalnya ada lagi kata akrim alim, ya, akrimul alim, muliakan orang alim tersebut, ya. Contoh di atas mengindikasikan bahwa sifat yang menjadi ilat terbangunnya sebuah hukum, sehingga secara akal, ya, menetapkan bahwa setiap ditemukan sifat tersebut maka hukumnya juga ditemukan, ya. Perantaraan akal yang membantu lafaz-lafaz di atas menunjukkan sifat daripada umum. Ini di kitab Wajiz, ya, dari Imam Abdul Hamid Al-Ghazali, ya. Itu ada di halaman 163 sampai 166, lalu di kitab Nafahat, ya, itu juga ditemukan di halaman 74 seperti itu. Itu klasifikasi, ya, daripada lafaz-lafaz umum itu seperti itu, ya. Di sini dikatakan wa'lam, ya, saya coba mengutip di Nafahat di halaman 71. Wa'lam, ketahuilah annal alfadzal umum kismani awwalu am bisighatihi wa ma'nahu wa huwa majmu' lafaz wa mustaqriqul ma'na sawa'un kana lahu wahidun fi lafzihi karrijal, ya. Jadi ketahuilah wa'lam, sesungguhnya lafaz-lafaz umum itu ada dua pembagian. Kismani al-awwalu am, ya. Itu ada dua pembagian. Pertama adalah sifatnya al-amu bisighatihi, ya, umum dalam sigat maknanya, ya, dan dia juga bentuknya adalah jamak, ya, majmu'un lafaz mustaqar, ya, dan maknanya juga istiq, ya, menghabiskan afradnya, ya. Baik ada dalam bentuk mufradnya contohnya maupun dalam bentuk mufradnya, ya, jamaknya juga sama, ya, itu seperti itu, ya. Saya bacakan lagi. Wal umum min sifatin natqi, ya, nutuki wala yajuzu da'wal umumi fi ghairi minal fi'li wa ma yajri mujrah. Jadi di sini maksudnya al-umumu min sifat, umum, ya. Adapun umum adalah bagian-bagian dari sifat-sifat, ya, ucapan an-natq wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan dakwal umum, ya, mengklaim, mengajak kepada yang sifatnya umum fi ghairu minal fi'li, ya, baik, ya, selain daripada pekerjaannya, ucapannya, wa ma yajri majrahu, ya, baik perbuatan maupun yang sejenisnya, kama fi jam'ihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana, ya, dalam masalah jamak salatnya Rasulullah, jam'ihi sallallahu alaihi wasallam, jamaknya Rasulullah SAW baina salataini fi safar, ya, di dalam waktu berpergian, ya, yang mana diriwayatkan rawahul Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Bukhari, fa innahu la ya ummul safar tawilatun wal qathiru fa innahu innama yaqau fi wahidin minhuma raq, ya, minhuma wa kama fi qada'ihi, ya. Contohnya lain adalah seperti halnya masalah ketetapan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hak syuf'ah, ya, syuf'ah itu diperuntukkan bagi tetangganya, ya, syuf'ah lijari tetangganya, rawahu an-Nasai, yang diriwayatkan juga oleh an-Nasai, annal khamathi mursalan, ya, hadis ini bentuknya mursalan, fa innahu la ya ummu kullu jarin, ya. Ketetapan ini tidak bisa berlaku umum untuk setiap tetangga, ya, li ihtimal, ya, karena dimungkinkan jika mengandung maksud yang sifatnya khususiatin, ya, spesifikasi khusus, ya, fi dzalika jar, ya, spesifikasi khusus bagi tetangganya tersebut.
Ya. Jadi penjelasannya maksudnya apa sih? Ya, jadi mana am ini sifatnya dari perkataan, perbuatan yang ditetapkan, ya, tidak bisa disifati dengan umum, seperti contoh sholat jamak di atas. Ya, berbeda halnya dengan perbuatan tersebut dinafikan, maka memiliki sifat umum karena disetarakan dengan isim nakirah tersebut. Gitu. Ya. Jadi ketetapan hukum atau qada, ya, qada ya seperti penetapan hak syuf'ah, ya. Ini bagi tetangga dan kafarat bagi orang yang tidak pernah puasa juga tidak bisa disifati secara umum. Nah, ini di Al-Wajiz ada, ya. Nah, ini contoh-contoh ya, misalnya lafaz-lafaz isim istifham tuh misalnya contohnya untuk bertanya, man dzalladzi yuqridullahu qardan hasana. Ini isim istifham, ya, untuk bertanya, maka dimulai dengan kalimat ham, man dzalladzi, siapa, ma apa, ayun bimakna alladzi yuqridullahu qardan hasana, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, ya, di surah Al-Baqarah itu 240-an. Misalnya mama salakum fi syaqar, apa sebab yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar, ya, di surat Al-Mudaththir, ya. Ini contoh dari ayun, ya, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla, ya kan, qabla ayyatun muslimin, begitu. Apakah di antara kamu, ayyukum ya'tini, ya, di antara kamu yang membawakan kursi tahta kerajaannya, ya, kisah Bilqis ini di hadapanku sebelum mereka datang menyerahkan diri kepadaku. Ya, ini surat memindahkan istananya Ratu Bilqis, ya, di surat An-Naml, nih kisahnya Nabi Sulaiman. Dan kemudian ada orang alim yang bisa memindahkan istana daripada Ratu Bilqis. Ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapakah di antara kamu yang bisa membawakan kursi kerajaannya? Qabla ayyatuni, ya, sebelum dia datang menyerahkan diri muslimin, jadi orang-orang yang berserah diri. Lalu yang kedua adalah isim syarat, ya, man isim syarat, ya, seperti man barang siapa, ma apa saja, ma ya'malu su'an yujza bihi, ya. Contoh lagi, ma wa ma tunfiku min khairin yuraffa ilaikum, apa-apa yang kamu belanjakan berupa kebaikan maka bagi dirimu faidah, ya, tadi udah kita sebutin. Nah, ini contoh-contohnya, ya. Ini contoh-contoh mana am. Baik, mungkin sampai di sini, ya. Sebetulnya banyak ini, tapi harus 2 kali nih pembahasan nih biar kita betul-betul paham, ya. Ini penting, ya, mana am ini penting, ya, untuk dibahas, karena nanti kalau orang tidak mengatai tentang mana am mana khas, ini bahaya juga, gitu. Misalnya ada lafaz tentang pengharaman bangkai, gitu, bangkai apa saja, gitu kan. Nah, ini misalnya innamal haramu alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhillal bihi li ghairillah, ya, faman, ya, jadi famatura ghairu bagin wala adin fala isma alai innallaha ghafurur rahim, ya, di surat Al-Baqarah. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu
bangkai, ya, darah, daging babi dan sebagainya. Nah, ini ayat ini bersifat siapapun bangkai itu haram. Masih ngaji ya, nanti aja telepon. Jadi itu, ya. Itu. Kemudian ternyata ayat tadi masih bersifat apakah semua bangkai itu juga diharamkan gitu? Ternyata enggak semua bangkai, ya. Yaitu ma'ihanun dainu, jadi kayak semacam tiap-tiap kulit yang disamak itu menjadi suci gitu. Ntar aja masalah kulit babi aja juga nanti terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, apakah yang telah disamak itu menjadi boleh. Nah, ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Sebagaimana hadis riwayat Muslim terkait hadis Maimunah, ya kan, yang disamak oleh Maimunah dari daging dan dari kulit-kulitnya itu jadi halal, jadi boleh, jadi suci. Nah, ini sebagai taksis, ya, tidak semua telah disamak gitu. Jadi seperti itu. Karena memang orang akan bisa saja berpatokan kepada lafadz, ya, makna misalnya, karena dengan alasan ada kaidah yang mengatakan al-ibrah bi umumin lafdin laisa bi khususin sabab. Jadi ibrah itu pelajaran atau pegangan itu diambil dari keumuman lafadznya dan bukan dari khususan sebabnya gitu. Karena memang kaidahnya seperti itu, ya kan. Sehingga ulama-ulama usul kadang menetapkan kaidah misalnya dzikru ba'dil afrad ya, al-am al-muwafiq lahu fi hukmi yaqtadi taksis, ya, menyebutkan sebagian daripada lafaz yang sesuai hukumnya dengan lafaz tersebut tidak berarti kemudian mentaksiskannya gitu. Karena apa? Karena tadi, ya kan, yuha iha bin dubiga faqad atar, ya, tiap-tiap kulit itu disunahkan menjadi suci, ya. Jadi bisa dia gitu. Makanya kemudian ini kedudukan dan taksis menjadi sebuah hujjah, ya. Ada kaidah yang mengatakan al-amu ba'da taksis hujjatun fil baqi, ya, lafaz itu sesudah ditaksiskan bisa menjadi hujjah, pegangan bagi satuan-satuan yang sifatnya itu selebihnya gitu. Nah, seperti itu. Ya. Lalu timbul pertanyaan biasanya di kalangan para tholabul ilmi itu, bolehkah kita menggunakan dalil tanpa mencari dalil-dalil lain yang mentaksiskannya gitu. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah, ya, hai orang-orang beriman, diwajibkan kamu apabila kalian mendengar panggilan salat Jumat maka fas'awillah, maka bersegeralah. Nah, ini kan ayatnya bersifat gitu. Siapa saja orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Itu boleh laki, boleh perempuan. Gitu. Makanya perbedaan apakah perempuan juga dikenakan khitab ini, karena tadi gitu kan, kita cari Qur'annya saja gitu, tanpa menggunakan hadis-hadis yang mentaksiskan. Ternyata khususkan bagi laki-laki saja, ya. Para ulama usul fikih sepakat, ya, tidak boleh menggunakan dalil sebelum mencari dalil yang mentaksiskannya, ya, mukhassis, ibaratnya seperti itu, ya. Itu sampai seperti itu. Kalau harus mencari dulu sampai mana batasnya, apakah sampai ada kepastian atau yakin tidak adanya mukhassis, atau cukup dengan dugaan dzan saja gitu. Ya, kita ketahui bahwa dalil-dalil syariat tentang satu soal itu letaknya tidaklah menjadi satu, tetapi terpisah-pisah di antara Al-Quran dan di hadis-hadis Nabi. Dan dalil-dalilnya juga yang ada di Al-Quran sendiri tentang satu soal letaknya juga menjadi
satu ya. Demikian pula dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an itu sendiri gitu. Ya, lafadznya juga tidak menjadi satu. Demikian juga dalil-dalil yang di dalam hadis. Karena itu kita harus berusaha mencari, ya, mengumpulkan dan membandingkannya dengan dalil-dalil syara yang lain. Ya, dan kita baru dapat mengeluarkan hukum sesudah meninjau daripada keseluruhannya. Itu seperti itu. Sampai di mana batasnya, ya? Sampai kita tahu, ya, mukhasisnya, ya. Cukup dengan sampai kuat dugaan kita, ya, sesudah kita menyelidikinya bahwa mukhasis tidak ada, ya. Mukhasis itu tidak ada, ya. Inilah hasil setinggi-tingginya dari usaha kita kalau harus sampai pada keyakinan tidak adanya mukhasis itu sendiri, gitu. Maka akibatnya banyak dalil am yang tidak digunakan, ya. Nah itu. Oke, Thayyib, sampai di sini. Mungkin ada yang mau tanya, silakan tafadhol terkait bab am dan ini ya, mana am dulu ya. Thayyib, sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.